datang membawa asli dan fotokopi. Kalau tidak bawa asli kami tidak mau. Ya, cek aslinya manual begitu nggih. Lajeng harus saya cocokkan dengan buku Indo. Kalau ada cocok. Nah, pertanyaan saya tadi Ibu diberitahu enggak sudah ada cek laboratorium forensik tentang keaslian ijazah itu di hadapan penyidik? Kami tidak tahu. Tidak. Ya, saya lanjutkan Ibu. Nah, terkait apa dokumen yang dimakan rayap itu tahun berapa saja, Bu? Kami tidak tahu Bapak, karena kami datang ada pembangunan, terus kami menyelamatkan yang ada-ada, seperti itu. Kalau tahunnya berapa kami tidak sempat Bapak, Oke. Itu saja yang sebelum kami juga ada pembangunan lagi yang kepala sekolah sebelum kami malah kaget kok barusan dapat rehab kok dapat rehab lagi karena setahun atau 2 tahun. Iya, saya hanya merasa keberatan. Merasa keberatan. Iya, keberatan. Karena kami betul-betul selalu menanamkan anak-anak memberikan contoh seperti itu. Tidak ada masalah mubahalah, tidak ada Ibu. Laporan mubahalah. Mohon maaf karena saya seperti yang tadi kami saksikan, Ibu kan beragama Protestan Ibu. Tapi di keterangan yang kami terima di resume ini yang untuk keterangan Ibu itu yang poin 15 itu adalah saya bacakan yang mulia. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau dipakai sebagai sarana. Padahal kan Ibu bersaksi tadi Nyun Sewu sudah disumpah. Ya, kalau gitu kan Ibu sudah lihat sendiri toh. Wajahnya kan tentu saja tidak beda, ya toh. Yang bertanya yang mana? Gus Nur ataukah Bambang Tri? Itu namanya menjebak, itu namanya. Tadi itu Ibu sudah jelas waktu pas saat melihat video itu kan tidak kenal mana Bambang mana. Kalau sekarang Yang mana maksud saya? Yang aja. ini atau yang ini gitu. Gini, sekarang Ibu tahu nggak mana yang Pak Bambang Tri, mana yang Gus Nur? Sekarang tahu nggak Ibu? Mana Bapak? Oh, ya sudah. Nggak tahu. Kalau gitu siapa yang bertanya? Yang ini atau yang ini? Nah, Ibu sekarang tahu nggak mana Pak Bambang yang mana? Nggak tahu. Yang Gus Nur yang mana nggak tahu. Apa? Nggak, sekarang saya yang tanya. Yang bertanya yang ini atau yang ini? Karena sudah lama ya Bapak kami. Lupa terus. Iya. Sampai sekarang nggak tahu Ibu. Sampai sekarang nggak tahu mana Bambang, mana kalau Gus Nur. boleh mengira-ira aja. Enggak yang mulia. Yang saya tanyakan cukup. Loh, Bapak, ya. Ini bukan tanya nama. Oh, iya. Saya cuma tanya yang bertanya ini atau yang ini. Gambar itu kan di video itu kan ada yang pakai peci apa enggak? Jelas lah, ada dua-duanya pakai peci. Katanya kan lihat langsung. Katanya kan lihat langsung. Pertanyaan yang lain lah yang bermutu lah. Mohon maaf yang mulia, saya itu melihat gini, saksi satu ini itu nggak begitu yakin dengan apa yang ditontonnya, dia aja masih ragu. Tapi dia beraninya datang ke kantor polisi untuk melaporkan sesuatu yang dia sendiri itu masih belum yakin gitu loh. Minta keterangan langsung Jokowi, ijazah aslinya apalagi pernah lihat. Kami ketemu Bapak Jokowi kan tidak semudah itu Bapak. Iya kan saya bilang tadi bisa disuratin, bisa permohonan lewat polisi, sekarang bisa juga lewat jaksa. Karena keterangan Ibu sekalipun pakai buku induk itu tidak membuktikan Jokowi ijazahnya asli. Mana yang aslinya? Ibu nggak bisa liatin. Ya di bawah beliau Bapak. Ya makanya yang paling logik siapa? Oleh karena itu saya bermohon kepada hakim. Majelis Hakim yang mulia, permohonan kami, panggillah Jokowi, bawa ijazah aslinya. Itu yang paling mungkin dalam verifikasi pembuktian ijazahnya asli. Ibu Martarini Kristiningsih nggih, Ibu guru nggih, Ibu kepala sekolah nggih. Nggih, bisa buka mana nggih. Apa diambil aja mic-nya biar enak.
Oke. Jadi Ibu nggak usah tegang Ibu, nggih. Ya. Ini persidangan ya. Karena memang ya begini persidangan mesti ada beda pendapat nanti di dalam perjalanannya, supaya Ibu jangan tegang dan semuanya jangan kaget nanti. Yang jelas Ibu sudah berjanji sesuai agama Kristen Protestan untuk memberikan keterangan yang benar sebagai saksi apa yang Ibu saksikan sendiri, lihat sendiri, alami sendiri sehubungan dengan sekarang yang perkara dituduhkan kepada kedua orang terdakwa ini. Nggih. Nggih. Tadi Ibu bekerja sebagai kepala sekolah di SDN Tirtoyoso 111 Surakarta, nggih? Surakarta. Nggih. Sampai sekarang masih, nggih? Masih. Masih. Nah, kaitannya dengan perkara yang dituduhkan, Ibu tahu nggak? Kenapa sehingga Ibu sekarang dipanggil sebagai saksi di sini? Dan ini kedua orang ini diajukan sebagai terdakwa di sini. Ibu tahu nggak persoalannya masalah apa? Ya? Tahu, Pak. Masalah apa? Ada ucapan di channel YouTube Ada ucapan di channel YouTube. Bapak Gus Nur dan Bapak Bambang Tri. Gus Nur yang mana? Gus Nur sama Bapak Tri ini terdakwa ini, nggih. Ucapannya apa? Masalah ijazah yang palsu. Ijazah Jokowi palsu. Ijazah yang mana itu katanya? Semuanya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang mana? Kami tahu dari SD, SMP, SMA. Katanya itu yang katanya. Saudara lihat anunya? YouTube channelnya tuh YouTube-nya lihat nggak? Mendengar ya. Melihat? Iya. Menonton? Iya. Waktu sebelum dihapus ya menonton. Iya. Menonton sampai habis? Iya. Nah, intinya apa yang Ibu tangkap dari sana, intinya apa? Percakapan dua orang ini apa intinya? Masalah ijazah, Bapak. Iya, menyangkut ijazah Jokowi yang palsu. Nah, itu siapa yang mengucapkan itu? Maaf, saya waktu dulu belum tidak kenal. Iya, tidak kenal ya. Siapa orangnya? Ya hanya mendengarkan aja. Yang terlibat percakapan itu berapa orang? Sepertinya Gus Gus Nur, Bambang Tri dan Gus Nur. Berdua saja. Podcast berarti ya, wawancara berdua. Nah, itu di channel YouTube ya. Itu kapan itu Ibu buka channel YouTube-nya itu? Kami sebelum sebelum September Oktober lupa saya. Lupa. Sekitar September Oktober ya. Lupa saya. Nah, terus kemudian kaitannya dengan saudara. Sekarang saudara di sini sebagai kepala sekolah SD. Kaitannya dengan apa yang disampaikan itu ya. Nah, terus apa yang Ibu lakukan? Kok ada tuduhan semacam komunikasi di dalam channel itu yang menyebutkan ijazah Jokowi palsu. Terus apa yang Ibu lakukan? Karena banyak orang tua murid yang datang memberitahu kepada kami, kami merasa kecewa sekali dengan ucapan Bapak Gus. Banyak orang tua yang datang ke sekolah. Berarti apakah Pak Jokowi pernah sekolah di SD tersebut? Pernah, Bapak. Pernah. Ada catatannya administrasinya di sekolah tersebut? Ada, wonten. Bisa ditunjukkan ya. Nah, ini soalnya ditunggu-tunggu dari penasihat hukum dari kemarin. Ada catatannya di administrasi di sekolah itu ada, nggih? Nggih. Itu Pak Jokowi tercatat di sekolah itu tahun berapa, Bu? Masuk tahun 71, Bapak. Masuk tahun 71, kemudian lulus tahun? Karena di sekolah kami hanya kelas 5 dan kelas 6, Pak. Oh, di kelas buku Indo register siswa sekolah. Silakan penasihat hukum kalau melihat, jangan nanti protes lagi. Coba ditunjukkan yang mana itu. Terdakwa boleh lihat, boleh. Kalau mau lihat boleh. Silakan lihat. Ini buku induk tahun berapa ini, Bu? Buku induk coba dijelaskan, ini buku induk tahun.
Buku induk tahun? Maaf, ini tidak ditulis tapi nomor induk 3 gitu kalau di sana. Oh, ini masih tersimpan. Campuran ya, campuran. Nah, di situ tertulis di nomor halaman berapa ini? Nomor 4. Nomor induk nomor 496. Tolong dicatat ya, nomor induk 496 atas nama siswa Joko Widodo. Waktu dulu kami sekolah juga Joko Widodo itu kan dulu ada ejaan yang disempurnakan loh Bapak. Tahun 70-an itu nggih. Kalau di sini tulisannya Joko Widodo. Tanpa D. Ini di ejaan lama. DJ Joko. Nomor induk Di STTB. STTB itu kan ijazah SD. 496. Nomor induk di STTB sama dengan nomor induk di register sekolah 496. Nomor induk di STTB sama dengan nomor induk di buku induk. Buku induk ya. Oke. Induk namanya. Buku induk ya, bukan buku induk sekolah ya, buku induk sekolah. Nah, terus Ini nomor ijazahnya 055722 Bapak. coba diulang-ulang ya, biar dicatat. Nomor ijazahnya 055722. 05 X1 X1 apa ini? X1 A besar titik A kecil nomor 055722. Ini nomor STTB. Lajeng nomor induk di buku induk nomor 496. Di ijazah kami, di ijazah yang kami simpan 496. sama. Pak. Ini Ibu memfotokopi dari mana ini? Ini kami kan punya kumpulan itu Bapak. Kumpulan arsip. Nggih. Di arsip. Dikopi dari arsip aslinya. Ya, arsipnya, ya. Arsip itu berupa kopian atau Kopian, asli? Bapak. Kopian ya, Kalau kopi. asli kan di Asto. Yang bersangkutan. Oh, ini kopinya yang tinggal di dalam di arsip sini, sekolah. ya. Yang tinggal di sekolah ini. Ibu sempat fotokopi ini ya. Oke. Lulus tahun 70. Lulus tahun 73 ya. Oke. Masuknya tahun 71. Masuk tahun 71, lulus tahun 70. Berarti cuma 3 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Dia masuknya Kelas 5 ke 6. Kelas 1 sampai kelas 4-nya pindahan dari mana? dari SD Nusukan. Waktu dulu itu begini loh Bapak, SD kami ini adalah dulu campuran SD Purworejo karena tidak punya tanah gitu Bapak, cerita-cerita dari orang-orang itu. Terus dapat tanah di Tirto Yoso. Lajeng SD Nusukan itu dulu regrouping dari 3 SD. Sekarang namanya SD Nusukan, tapi aslinya SD Nusukan itu mana kami tidak tahu, karena regrouping di ini SD. saja kami punya apa namanya Bapak, banyak sekali yang dimakan namanya rayap. Tapi ini nggak makan rayap ya, kebetulan ini, tidak. ada berapa yang tidak Jadi dimakan. Jokowi bersekolah di SD mana tadi? SD Negeri Tirto Yoso nomor 111 itu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 4-nya di SD Nusukan. Tetapi kami sudah cek di sana. SD Nusukan kan regrouping 3 SD. Jadi kami tidak tahu di mana. Lah ini kadang seperti kami administrasi, kalau ada bangunan apakah kan ada yang tercecer begitu Bapak. Jadi dari SD Yang lama tidak ada. Yang Nusukan ya, itu tidak ditemukan datanya. Lulus di sini. Lulusnya di sini. Oke, cukup coba. Oke, duduk dulu. Jadi sesuai data yang ada di sekolah SD Tirto Yoso 111, Jokowi masuk tahun 71 itu di kelas 5 ya, lulus di tahun 73 di kelas 6-nya ya. Berarti hanya 2 tahun. Yang kelas 1 sampai kelas 4 itu di SD Nusukan yang di regrouping. Cuman datanya tidak ditemukan ya, tidak ditemukan. Jadi ditemukan data terakhir kelas 5, kelas 6, oke. Jadi dari data itu
saudara meyakini bahwa ijazah untuk SD ya, berarti saudara yang saya tanya ijazah SD berarti ada ijazah SD-nya asli ya? Tidak. Aslinya di asal beliau. Cuman arsipnya kan ada ya, arsipnya itu tercatat di buku induk 496 tadi, sama STTB-nya tetap tercatat 496 sama nomor ijazahnya tadi ya, nomor ijazahnya 055722 nggih. Nggih. Waktu itu kepala sekolahnya siapa, Bu? Yang bertanda tangan di ijazah itu kepala sekolahnya siapa? Coba sebentar saya lihatnya dulu. Wali kelas. Ini kepala sekolahnya Ibu Wardoyo, Bapak. Nyonya S. Wardaya. Nggih, Wardoyo. Bacanya Wardoyo. Haja itu bukan Haja S. Wardaya, kemudian wali kelasnya Bapak Bagio. Ya. Jumlah nilainya ada 77 itu ya. Nggih. Itu aja yang Ibu tahu ya. Terus kaitannya dengan ini tadi. Jadi tadi Ibu katakan karena banyak wali murid yang datang ke sekolah merasa keberatan. Terus apa mereka yang sarankan kepada Ibu supaya clear itu atau bagaimana? Saudara apa yang saudara lakukan? Ini kan ada protes ya beberapa wali murid. Ini kan saya meluruskan dan semuanya kan banyak di lingkungan kami masih ada yang lenggah di temannya Pak Jokowi, masih ada yang lenggah di sebelah Tirto Yoso ya Bapak ya. Tirto Yoso itu dulu kan perumahan kumuh waktu dulu Bapak. Ya. Terus sekarang menjadi banyak hotel-hotel itu di belakang terminal Tirtonadi itu. Tapi masih ada di antaranya. Masih ada teman-teman Pak Jokowi SD yang masih hidup di sekitar situ, masih ada? Ya, satu. Ya. Atas nama siapa itu? Siapa? Mohon izin tadi sudah dipanggil, tapi kebetulan terkena jantung tadi, masih lagi. Sambil nembe Opnam Bapak Bambang. Opnam masih di Dr. Un. Ya, Bambang Prasetyo. Bambang Prasetyo. Ya, temannya kelas 5 dan 6. Kelas 5 dan 6 SD ya. Tadi sudah rawuh ya. Jadi saksi ya. Tadi sudah kami panggil, tapi ketika mau berangkat ke sini tiba-tiba langsung jatuh, kami kirim ke Dr. Un. Nah, ini berkaitan dengan ini, kemudian Ibu memberikan klarifikasi menunjukkan bahwa itu kapan ini? Apakah diminta oleh pihak kepolisian, diminta oleh wali murid, atau ada pihak lain yang meminta Ibu supaya mengklarifikasi bahwa Jokowi pernah sekolah di situ? Siapa yang Kami sendiri punya inisiatif Bapak. Oh iya? Iya. Guru-guru di situ? Iya. Kami punya inisiatif. Kami ini maksudnya bukan Ibu sendiri ya? Ada keluarga besar guru Dewan Guru. SD itu. Lajeng saya datangkan siapa yang yang bertanya-tanya. Karena buku induk masih, kami mempunyai berpikir kuat karena ini buku induknya ada. Tapi semuanya juga sudah tahu kalau di situ sekolahnya Bapak Jokowi. Udah tahu. Ya, maksudnya Ibu, kapan Ibu diminta keterangan untuk menjelaskan itu kapan? Ya September akhir atau... Itu inisiatif Ibu atau Ibu dipanggil? Enggak, inisiatif saya. Ibu lapor kemana? Gimana? Ibu mengklarifikasinya kemana? Di sekolah, Bapak. Ya. Di sekolah? Kepada siapa mengklarifikasi? Wali murid. Oh, wali murid yang nanya? Iya. Bukan kepada masyarakat umum, bukan? Enggak. Bukan kan yang bertanya hanya wali murid, Bapak. Yang bertanya wali murid. Bahwa itu, karena ada dengar di media sosial seperti itu, Ibu jelaskan, banyak yang bertanya, jelaskan bahwa ini loh, ada buktinya Jokowi pernah sekolah di sini. Nah, kaitannya dengan ini, kesaksian Ibu di persoalan ini, Ibu tadi kan menonton ya kontennya itu ya. Ibu keberatan tidak terhadap konten itu, konten YouTube yang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu semua? Jadi kami keberatan dan sedih Bapak kalau Bapak Gus Nur dan Bapak Bambang pangandikan seperti itu. Saudara keberatan sehingga. Nah, khusus saudara pernah nggak melaporkan mengenai keberadaan data ini ke pihak kepolisian, pernah nggak? Ya saya matur ya. Di kepolisian mana?
Di Polres? Iya, Polres. Di Ya. Polres Surakarta. Iya, iya. Kapan itu? Oktober Bapak. Ya. Di Oktober itu ya? Iya. Itu setelah ketemu datanya ini ya? Iya. Setelah dijelaskan kepada wali murid, Iya. inisiatif Ibu bersama dengan ibu-ibu guru yang lain ya, Iya. kepala sekolah bertanggung jawab nama baik sekolah ini dijaga. Iya. Ya. Ibu melapor ke Polres. Iya. Diterima oleh siapa waktu itu? Bapak siapa aja? Lupa di bagian mana? Di Reskrim, SPKT atau di bagian mana? Saya maturnya waktu dulu di apa ya? Ada yang mendampingi enggak waktu itu Ibu? Gimana Bapak? Ada yang mendampingi Ibu enggak waktu melapor? Saya sendiri Bapak, karena rumah saya juga di belakang Polres Bapak. Oh, Iya. rumahnya di belakang Polres. Iya, Berarti banyak iya. kenal sama orang Polres lah. Iya. Iya. Cuma saya matur ya. Iya. Tapi ada yang kenal waktu lapor itu, ada yang kenal polisinya? Ada. Ya kan sekarang baru-baru ya Bapak. Kalau suami kan pensiun sudah lama. Oh, ya. suami Ibu polisi. Iya, 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 iya. Oh. Iya. Berarti dapat dukungan dari suami juga ya untuk mengklarifikasi ya klarifikasi. Tapi Ibu pernah nggak bikin laporan bahwa itu di channel itu tidak benar? Pernah nggak bikin laporan seperti itu? Ya saya buat laporan Bapak. Di mana? Di Polres ya? Iya, iya. Di Polres ada diberi tanda surat anunya, surat tanda melapornya, dikasih bukti tanda melapornya enggak? Ada tapi di sekolah Bapak. Iya. Ada. Iya. Nah, setelah melapor itu terus beberapa hari kemudian Ibu dipanggil. Iya. Berapa hari kemudian setelah kan laporan dikasih surat laporan. Iya. Terus berapa hari kemudian Ibu dipanggil? Ya 1 mingguan Bapak. 1 mingguan Iya, dipanggil iya. sebagai saksi. Iya. Berapa kali diperiksa sebagai saksi? 2 kali Bapak. 2 kali. Di mana diperiksanya? Di kantor. Di Iya, Solo, di Solo. bukan di Mabes ya? Iya, bukan. Soalnya saksi-saksi sebelumnya itu diperiksanya di Mabes, di Jakarta. Ibu di Solo diperiksanya Iya, ya? iya. Oh. Saudara saksi sebelum menjabat selaku kepala sekolah di mana? Dalam di SD Tirtoyoso yang sekarang. Sebelumnya di SD Negeri Beskalan Bapak. Iya. Nah, waktu di Beskalan tersebut juga selaku kepala sekolah. Iya, sudah. Kepala sekolah. Kemudian waktu di Tirtoyoso sejak tahun berapa? 2015 Bapak. Sekarang. Iya. Saudara motivasinya Iya. melaporkan itu apa? Ya kami menjaga nama baik sekolah Bapak, karena kami seringkali memberikan contoh kepada anak-anak bahwa anak-anak belajar yang baik. Ini loh seperti alumni SD Negeri Tirtoyoso yang menjadi orang nomor 1 di negara kita, seperti itu Bapak ya. Terkait dengan mubahalah tahu nggak? Mubah. Nggak tahu. Ya, jawab kalau nggak tahu jawab aja. Nggak Tidak Jadi, tahu. motivasinya hanya mendengar dalam channel YouTube itu Iya. ada tuduhan atau ada pendapat yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu gitu Iya. aja. Iya. Selain itu nggak ada. Enggak. Iya. Karena saudara yang mengalami sendiri Iya. merasa memang pernah. Silakan. Oh iya. Karena kami merasa dicemarkan nama baiknya. Nggih. Lajeng nomor 2 kami merasa menurunkan kepercayaan kepada masyarakat. Nggih. Lajeng kami juga memunculkan kegaduhan yang tadi orang tua murid yang datang tadi. Nggih. Jadi menurut saudara dengan orang tua murid yang hadir menanyakan itu sudah merupakan kegaduhan. Ya kecemasan sih Bapak. Iya, iya. Itu merupakan pekerjaan, salah satu pekerjaan saudara nggak menjelaskan kepada wali murid seperti itu? Ya saya jelaskan karena kan saya punya data. Menyita waktu nggak dengan mengajar murid-murid? Ya menyita waktu. Iya. Kira-kira berapa waktunya yang disita? Ya kami kan memberikan undangan misalnya 1 jam 2 jam ya Bapak. Ya sambil menunggu beliaunya yang hadir. Ya. Termasuk dalam tupoksi saudara dalam melakukan pembelajaran kepada murid-murid? Iya. 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 Martarini ya Bu ya. Iya. Oke. Ibu Martarini. Ibu jadi kepala
kepala sekolah di SD Tirtoyoso nomor 111 ya. Siap, iya. Di situ. Selain buku induk yang Ibu perlihatkan di depan persingan tadi, apakah ada bukti-bukti lain di arsip sekolah tersebut ya yang menyatakan Pak Jokowi sekolah di situ? Selain itu. Nah. Nyun sewu Bapak, karena tahun dulu memang arsipnya itu hanya buku induk Bapak. Kalau sekarang lain, kalau sekarang laporan-laporan segala sesuatu ke Dapodik. Kalau dulu memang seperti ini hanya buku absen, daftar nilai seperti itu. Ya, yang kami tahu seperti itu, Bapak. Jadi ada absen, terus buku induk, daftar kelas, kelas. Tetapi itu semua mungkin sudah dimakan rayap, ya Bapak. Karena bukunya kan tipis-tipis, Oke, gitu ya Bu ya. Karena sekolah kami juga sudah dibangun, saya di situ saja dari 2015 sampai 2022 itu sudah 3 kali pembangunan. Pembangunannya itu juga alasan dimakan rayap, genteng dan sebagainya. Lemari kami juga lemari dari jati, padahal jatinya juga jati asli tebal itu, tetapi tetap dimakan rayap karena temboknya lembab sekali. Begitu Bapak. Oke, gitu ya. Seampuh-ampuhnya jati kalau lembab tetap dimakan rayap. Gitu. Kemudian Ibu, terhadap kejadian ini tadi ada wali kelas, ada masyarakat, ada tokoh-tokoh yang datang. Tetap kan akibatnya kan rame Bu ya. Ijazah Pak Jokowi palsu kan ada di YouTube seperti itu ya. Yang datang di sekolah SD tersebut ketemu ibu atau ketemu bu guru itu ada berapa perwakilan atau orang Bu? Kalau di tempat Nyun Sewu matur, kalau di tempat kami SD Negeri Tirtoyoso itu tempat tiap kelas ada paguyuban Bapak. Paguyuban kelas 1, paguyuban kelas 2, 3 dan seterusnya. Yang datang itu kemarin hanya perwakilan paguyuban begitu Bapak. Jadi tidak berbondong-bondong semuanya, tidak. Memang segala sesuatu kalau ada masalah saya suruh mewakilkan paguyuban saja yang matur, biar segala sesuatu tidak kelihatan ribet dan sebagainya. Dilihat masyarakat apapun Bapak, seperti itu. Paguyuban tersebut periodenya ada Bu? Ya kalau kelas 1 ya paguyubannya nanti kelas 1 ya sampai kelas 6 ya itu terus gitu Bapak. Gitu. Ya. Tapi kalau sudah lulus sudah tidak jadi paguyuban. Dengan adanya laporan kemudian informasi masuk sekolah untuk membackup informasi dari dunia maya maupun dari informasi dari masyarakat, apa yang dilakukan Ibu? Apa bikin surat balasan kepada Pak Kapolri atau surat pernyataan kepada Dikdikbud atau Kopertis atau apa yang Ibu lakukan? Karena kami hanya sebagai kepala sekolah SD negeri Bapak, kami kan sudah mempunyai bukti buku induk ini. Saya ya hanya maturnya kepada orang tua murid juga ya, ini loh buktinya, saya seperti itu. Hanya singkat aja Bapaknya, biar tidak ramai atau tidak ribet-ribet. Maksud saya kami selaku kepala sekolah selalu membuat kebijakan. Masalah yang besar kami sendiri saja yang tahu, nanti kalau di masyarakat tidak usah lebar-lebar begitu Bapak. Oke. Perwakilan paguyuban tersebut, Bu ya, Ibu perlihatkan data Pak Jokowi yang ada di buku induk tersebut. Iya ini saya lihatkan. Lah ya Ibu perlihatkan. Berapa orang Bu saat itu? 3 orang Bapak. Di mana Ibu perlihatkan? Di kantor Bapak. Di kantor. Datang ke situ ya, menanyakan bahwa ini loh, ternyata datanya
Pak Presiden Jokowi masih ada data di buku induk, begitu ya? Iya, ini tolong disampaikan kepada teman-teman bahwa data Pak Jokowi ada di tempat kami di ruang kantor. Tetapi kalau mau melihat harus seizin saya maturnya seperti itu. Gitu. Terhadap kejadian ini Bu ya, pihak sekolah, pihak guru, pihak wali murid, begitu ya, maupun semua yang sekolah SD kelas 1 sampai 6, begitu ya. Apa terhadap kejadian ini apa? Ya kecewa Bapak, iya. Kecewa? Iya. Kecewa. Karena menurut Ibu, ternyata Pak Jokowi datanya lengkap di buku induk tersebut. Itu ya? Iya. Oke. Cukup Pak Ketua. Sebelum ke Pak Jaksa saya tanya ini ya, mumpung belum ditanya sama ya. Ibu pernah ketemu langsung dengan Pak Jokowi? Belum pernah Bapak. Belum pernah ya. Oh, belum pernah Pak Jokowi belum pernah mengklarifikasi misalnya nelpon Ibu, tolong dijelaskan itu ada konten yang jasa saya kok katanya palsu. Enggak ada. Enggak ada permintaan dari istana. Ditelepon dari staf kepresidenan. Tolong Bu dijelaskan kepada masyarakat bahwa ijazah saya ada enggak? Enggak ada ya. Tapi tadi betul lapor ke Polres Surakarta ya. Inti laporan Ibu apa? Inti laporannya? Ya kami merasa kecewa, merasa sekolah dicemarkan nama baik, padahal kami sering berbicara dengan anak-anak. Nih loh, kalau kamu belajar yang baik seperti anak alumni jadi begitu. presiden. Gitu ya. Lajeng menurunkan kepercayaan kepada masyarakat kalau kami itu berbicaranya bohong gitu, ibaratnya seperti jadi itu. Jadi motivasinya Ibu untuk membajakan nama baik sekolah. Ada nggak tuntutan Ibu supaya ini pelaku yang melakukan wawancara itu ditangkap, dipenjara? Ada nggak tuntutan seperti itu? Saya serahkan kepada yang berwajib saja. Enggak, waktu melapor di polisi ada nggak? Soalnya beberapa saksi itu ada yang minta supaya ditangkap gitu loh, supaya jelas nanti pengacaranya nanti membelanya. Kami sebagai kepala sekolah kami serahkan kepada yang berwajib. Oh gitu, nggak ada kata-kata supaya itu ditangkap itu enggak ya, nggak ada ya. Cuman menjaga nama baik sekolah. Jadi maksud Ibu melapor supaya apa jadinya? Supaya di-clearkan, supaya diklarifikasi gitu ya. Nah saya sedih mendengar seperti itu. Yang diminta klarifikasi kan yang pihak yang berwajib ya Ibu. Nah mungkin klarifikasi ke yang bersangkutan itu aja. Silakan Pak Jaksa, ada ini tanyakan. Terima kasih Mas Lagi, menarik sekali ya. Tadi dalam kesaksian sebelumnya pihak penasihat hukum itu selalu mengatakan kepada saksi bahwa buku Jokowi Undercover itu sudah melalui penelitian mendalam kurang lebih 3 tahun. Yang ingin saya tanyakan Bu, Ibu kan dari 2015 sampai sekarang ya jadi kepala sekolah ya. Yang bersangkutan itu terutama Bambang Tri itu pernah enggak klarifikasi terhadap ijazah itu Pak Jokowi itu kepada saudara, menghadap, cross check, klarifikasi atau istilahnya kalau bahasa umumnya verifikasi? Belum gitu. Ya Bapak. Belum pernah ya? Ke sekolah kami ya. Oh belum pernah. Katanya 3 tahun tadi Bu menjelaskan bahwa itu sudah dibuat berdasarkan penelitian gitu loh. Penelitian itu harus up to date kayak gitu kan. Mengambil dari data yang benar-benar real, tidak bisa asumsi. Saya balikkan asumsi. Terus sekarang pertanyaan saya singkat saja. Harapan Ibu apa ini selaku kepala sekolah terkait masalah ini? Harapan tidak terkait mungkin kalau memang mungkin ada kesalahan biarlah majelis hakim yang memutus perkara ini. Harapannya saja. Harapan kami kepada semuanya lapisan masyarakat, apabila ada segala sesuatu misalnya masalah ijazah, tolong klarifikasi di sekolah dan kami siap untuk membuka data yang ada di tempat kami. Begitu Bapak. Ya, terima kasih.
Cukup ya, cukup. Iya. Silakan dari Sedikit yang mulia. Yang mulia izin yang mulia. Iya, Bu. Nah, Ibu sebagai seorang kepala sekolah ya tentunya sangat paham terkait hal ini. Ada nggak Bu tempat untuk melakukan verifikasi untuk menanyakan sebuah ijazah itu asli atau palsu selain ke sekolahan itu sendiri, terutama di bagian ya dokumen atau kepala sekolah? Kalau zaman sekarang bisa Bapak, kita tik ke Dapodik bisa lihat nomornya berapa atau namanya siapa bisa. Tetapi kalau zaman dulu sebelum tahun 2018 atau sebelumnya itu tidak bisa Bapak, karena kami masih manual Bapak. Kalau sekarang misalnya cari Martarini gitu langsung bisa Bapak. Tapi yang lulusan sekarang ini Bapak, kalau yang lulusan dulu tidak mungkin kita bisa melihat seperti itu. Iya, karena jadi manual Bapak. Kalau untuk meng-cross check ya harus ke tempat sekolah Ibu ya. Iya, misalnya Tidak Bapak ada Bambang mau ngeresakin, takutnya bertanya Pak Nur mau tanya kepada saya, kami membuka dengan ya, tadi. pintu selebar-lebarnya Bapak. Bu udah 8 tahun berarti ya menjabat di situ ya. Tidak ada tempat lain lagi, semisal nih tadi terdakwa, saya melakukan penelitian di sekolah lain kok, gitu. Mungkin tidak dicek di sekolah lain. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Ya di tempat kami saja nyon sewu. Kalau yang sekolah lama-lama seangkatan setua-tua saya itu banyak sekali sekolah-sekolah, kan sekarang banyak pembangunan seperti itu. Kadang data administrasinya ini yang lama-lama kadang hilang Bapak. Itu betul-betul terjadi. Seperti kemarin kami juga mengalami seperti itu di SDMB Skalan. Untuk kita lebih meyakinkan ini Bu, untuk mencocokkan data pribadi yang dimaksud, apakah Pak Joko Widodo ini Pak Joko Widodo yang seorang presiden itu atau Joko Widodo mungkin orang lain ya, dicocokkan dengan STB di buku induk itu. Tempat tanggal lahir Pak Joko Widodo berapa di situ? Iya, nanti kita cocokkan di ijazah. Di buku induk, Ibu kan punya buku induk dulu. Sebentar ya Bapak. Tempat lahir 21 bulan 6 1961. Ya, di mana Bu? Di Cinderejo. Dulu kan rumahnya belakang kami, sekolah kami Bapak. Cinderejo. Iya. Jakarta. Iya. Ada enggak nama orang tua di buku induk Bu? Nama orang tua. Sebentar deh Bapak. Noto Miharjo. Noto Miharjo, bapaknya ya. Bapak atau ibunya itu? Ibunya Suji. Kalau dulu namanya Suji, tulisannya Suji Jatmi ya Bapak, tapi bacanya Sujiyatmi. Itu sama dengan yang di ijazah arsip dokumen itu ya Bu ya. Ada materai stempel enggak Bu di tanda tangan kepala sekolah itu Bu? Ini yang di tempatnya kepala sekolah ada materai. Berapa rupiah Bu? 10.000 atau 20.000? Kalau di ini yang lebih besar nih Bu, ada 1 rupiah. Iya mungkin ya Bapak, saya kelihatan betul. Ya 1 rupiah aja Bapak. Ya. Untuk ngecek dengan saksi yang lain Bu, ada enggak murid atas nama Bambang Prasetyo yang kebetulan menjadi saksi juga di berkas kita yang menyatakan sebagai temannya Pak Jokowi? Ini kan pindahan Bapak. Karena pindahan kan kita mengurutkan nomor buku induk itu dari kelas 1 baru yang anak baru Bapak. Jadi kalau temannya Pak Jokowi, kalau kita buat induk itu kelas baru dulu, kelas 1 baru dulu. Yaitu lajeng baru yang pindahan. Kalau ini Pak Jokowi pindahan, berarti di belakangnya ini atau di depannya ini murid baru dari kelas 1. Kalau mungkin di buku induk 4 atau buku induk 5, 6 dan sebagainya mungkin ada. Karena ini pindahan. Kami membuatnya buku induk kan seperti itu Bapak. Tidak, misalnya tidak Pak Jokowi terus dimasukkan di kelas 6 yang seangkatan dia, enggak bisa Bapak. Kami menunggu dulu kelas 1 baru, setelah kelas 1 baru kelas
atas yang pindahan-pindahan. Kalau membuat buku induk seperti itu, Bapak. Jadi di SD waktu itu hanya ada satu kelas ya, Bu? Atau Iya, ada A, B, C, satu D? rombel namanya, satu kelas. Nggak ada iya. A, B, C? Nggak ada. Di, Tapi buku ini tertulis surat tanda tamat belajar. Ini Iya. artinya ijazah ya? Ya. Ada keterangan lulus atau tamat di situ, Bu? ada lulus gitu, Bapak. Tahun? Tahun Surakarta 31 Desember 1973. Iya. Baik. Cukup yang mulia. Silakan dari penasihat hukum. Baik, Ibu. Tadi kan Pak Jokowi disebut pindahan. Gitu. Iya. Ditanya Pak Jaksa tadi tidak dijawab apakah itu temannya atau bukan yang tadi. Nah, pertanyaan saya di dalam buku atau sepengetahuan Ibu, teman-teman Pak Jokowi siapa saja waktu itu? Kalau saya pribadi kan tidak tahu, Bapak, karena saya bukan kepala sekolahnya waktu Pak Jokowi. Waktu itu bukan ya? Ya, bukan. Kalau berdasarkan saya buku tahu, induk? ya, ini ada Siapa saja? Pak Bambang sama Bu Suwarsi. Tapi Pak Bambang tadi sudah hadir, Bapak, bersama-sama di kejaksaan dengan terus. Oh, yang tadi kena sakit ya, tadi. Ya, ini Oh. sementara di Dokter Un ya. Oh ya, baik. Jadi Ibu dulu memang tidak pernah mengajar Pak Jokowi langsung ya, karena baru jadi kepala sekolah sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, tadi yang diperlihatkan kan saya di depan tadi ijazah Pak Jokowi, benar ya? Itu yang diperlihatkan ke kami itu kan fotokopinya, begitu. Pertanyaan kami, Ibu pernah melihat ijazah itu aslinya yang diagem sama Pak Jokowi? Pernah, Bapak. Di mana? Waktu Bapak Jokowi minta legalisir mau mencalonkan menjadi RI1. RI1 tahun berapa? Berarti periode ini tahun berapa ya? Saya di situ tahun berapa nggih? Lupa saya, Bapak nggih. Pokoknya periode yang ini mintanya legalisir kepada saya. Iya. Ya, itu siapa yang datang, Bu? Yang datang utusannya, Bapak. Bukan Pak Jokowi langsung. Bukan, nggih. Di situ metode Ibu mencocokkannya bagaimana? Ya kita cocokkan dengan Manual ya, manual ya, dilihat fisik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, waktu ditanya sebagai saksi, Ibu pernah nggak ditunjukkan hasil laboratorium forensik yang menunjukkan kopian itu ijazahnya asli begitu? Nggak sampai di situ. Nggak sampai situ ya, nggak tahu ya. Pernah nggak misalkan oleh polisi diberitahu, Bu, ini sudah asli, sudah ada cek kertas, ini usianya cocok, tinta ini usianya cocok, tanda tangan ini identik, tahun-tahunnya ini relevan, sehingga Ibu dimintai keterangan bahwa ijazah fotokopi yang punya Ibu itu juga sama dan aslinya ada. Pernah dijelaskan begitu sebelum diminta keterangan oleh penyidik? Kami tidak sampai seperti itu. Tidak dijelaskan itu ya. Kami tahunya begini, Bapak. Ya. Kami misalnya contohnya yang legalisir di tempat kami semuanya ya. Yang tahun-tahun yang sudah sepuh-sepuh lah. Ya. Atau yang mau masuk apa atau menjadi penjabat apa, kami beliau datang membawa asli dan fotokopi. Kalau tidak bawa asli kami tidak mau. Ya, cek aslinya manual begitu nggih. Lajeng harus saya cocokkan dengan buku induk. Kalau ada cocok. Nah, pertanyaan saya tadi, Ibu diberitahu enggak sudah ada cek laboratorium forensik tentang keaslian ijazah itu di hadapan penyidik? Kami tidak tahu. Tidak, ya. Saya lanjutkan, Ibu. Sedangkan tadi kan sempat klarifikasi ke 3 orang dari perwakilan wali murid. Itu juga Ibu lapor polisi. Tidak terbesit saat itu Ibu mencoba mau mengklarifikasi kepada terdakwa agar terdakwa ini bisa segera mencabut kontennya, karena kan taunya Ibu dari konten itu. Kami tidak memikir seperti nggak itu. Kepikiran Bapak, itu ya. Kami orangnya sederhana. Sederhana. Gitu. Jadi nggak mengklarifikasi juga ya. Pernah, ya. Ibu tadi kan tidak sempat mengajar ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya. Sewu, Bapak. Kalau kami sebagai kepala sekolah tidak mengajar, Bapak. Ya, tapi tidak sempat menangi Pak Jokowi sebagai murid Ibu di saat Ibu jadi kepala sekolah kan. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kan tidak pernah bertemu langsung gitu. Nah, saya mau tanya lagi, Bu. Ini saya mau kasih tahu, ini versi penelitian ini memang nanti harus verifikasinya memang laboratorium forensik. Terdakwa ini, Bu, dalam bukunya itu sempat ya melakukan istilah hadis itu ya, rihlah, mencari teman-teman Pak Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijazah itu. Dan ketemu temannya yang punya ijazah lain yang tidak identik dengan punya Pak Jokowi, dan saya itu menyatakan Pak Jokowi itu tidak temannya di
di periode yang lain begitu. Nah, pertanyaan saya, Ibu tahu enggak bahwa terdakwa ini sempat menanyakan teman-teman Pak Jokowi baik SD, SMP dan yang lainnya? Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu, nggih. Jadi penelitian beliau juga nggak tahu, nggih. Nggak tahu. Ibu sudah pernah baca Jokowi Undercover? Buku itu yang beredar banyak juga di sosial media. Ada beberapa versi itu. Ada yang Jokowi Undercover yang setunggal nomor yang pertama dan yang kedua. Pernah dua-duanya atau salah satu atau tidak pernah? Tidak pernah. Jadi belum tahu juga ya apa yang dipersoalkan beliau. Baru tahu hanya di Mubahalah itu ya. Saya hanya mendengar dari tadi saya matur dari YouTube channelnya Bapak Gus Nur ya. Saat di penyidik diputarkan kembali di hadapan panjenengan atau bagaimana? Ya kami kan di sekolah kan Enggak, di penyidik. Saat di penyidik kan diperiksa. Diputarkan kembali enggak video yang panjenengan pernah tonton di luar itu? Ya sama. Diperlihatkan. Iya, sama. Kan itu transliterasi, dicatat ulang begitu ya, isi dialog itu. Saat di transliterasi, dicatat ulang, itu dihadapkan kepada panjenengan terus dipertanyakan juga enggak ke jenengan oleh penyidik? Ya ditanyakan. Ditanyakan. Durasi yang berapa yang ditanyakan? Saya lupa. Lupa nih. Terus itu kan banyak hal ya. Fokusnya kan Ibu ke yang SD-nya ya. SD-nya Pernah saja. nggak ditanyakan oleh penyidik di luar yang SD, misalkan SMP-nya Pak Jokowi, SMA-nya Pak Jokowi, nggak fokus ke fokus SD ya. kami saja. Ya. Tapi sekali lagi memang panjenengan juga tidak sempat ngajar langsung atau menjadi kepala sekolah pada saat periodenya Pak Jokowi. Sekali lagi juga saya tegaskan jenengan juga tidak sempat diperlihatkan hasil laboratorium forensik terkait keaslian ijazah itu. Belum pernah deh. Baik. Terima kasih. Mungkin yang lain. Dilanjutkan yang mulia. Ibu, dalam buku besar tadi masih menggunakan ejaan Suwandi ya? Kalau ejaan siapa kami lupa. Zaman dulu waktu kami sekolah memang ada ejaan yang disempurnakan dan sebagainya, itu pernah kami juga ngalami Bapak. Iya kan, kalau tahun 72 itu menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi kalau sebelumnya itu menggunakan ejaan Suwandi. Namanya D menggunakan, kalau J menggunakan DJ, kalau C menggunakan TJ. Gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, itu dibalik ijazah, contohnya yang kita ini ada perbandingan antara ijazahnya Pak Jokowi ya. Ibu tadi kan menyampaikan ijazah Pak Jokowi kan. Itu di belakangnya itu siapa Bu? Namanya, nama Joko Widodo. Belakang nilainya. Ini kan sekarang gini, kalau dulu kan ijazahnya hanya seperti ini. Kalau sekarang ada di belakang dan di depan. Iya. Kalau yang model sekarang. Enggak, di bawahnya itu tulisan apa? Yang mana Bapak? Yang di sebelah kanan nilai Bu. Bawahnya, paling bawah, yaitu sebelah kanan. Ini wali kelas Bapak. Wali kelas, namanya? Bagio. Oh Bagio, Bagio tapi pakai ejaan yang EYD ya? Bagia. Oh Bagia. Iya pakai ejaan yang Sama, nama tempatnya Joko ini sudah dibetulkan. oh gitu. Ini bagian seperti Dalam buku besar itu selain tadi Ibu bilang Pak Jokowi itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi artinya usia 11 tahun Pak Jokowi lulus SD. Karena kan kalau kita bicara tanggal 21 Juni 1961 lalu dia lulus tahun 72 itu 11 tahun. Itu dan ada guru lain yang sepanjang Ibu tahu di tempat sekolah Ibu yang mengajar beliau? Tidak tahu, sudah sedo-sedo semua Bapak. Oh gitu. Jadi generasi yang lalu Ibu tidak tahu? Iya, kami tidak tahu. Kami saja sudah menjadi kepala sekolah di situ, kepala sekolah periode ke-7 ya.
Oke. Iya. Nah terkait apa dokumen yang dimakan rayap itu tahun berapa saja Bu? Kami tidak tahu Bapak, Iya. Karena kami datang ada pembangunan, terus kami menyelamatkan yang ada-ada, seperti itu. Kalau tahunnya berapa kami tidak sempat Bapak, ya. Oke. Itu saja yang sebelum kami juga ada pembangunan lagi yang kepala sekolah sebelum kami malah kaget kok barusan dapat rehab kok dapat rehab lagi karena setahun apa 2 tahun sudah dimakan rayap lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya, apakah Ibu pernah diberitahu lewat sekretaris negara atau pejabat sebelumnya itu terkait dengan ijazah asli Pak Jokowi yang SD? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Ibu pernah diberitahu secara asli bahwa ini loh ijazah saya keluaran SDN Tirtoyoso Jalan 101, sudah pernahkah? Kami tahu ijazah asli itu ya waktu Bapak Jokowi minta legalisir itu Bapak. Oh, minta legalisir. Tepatnya kapan legalisirnya? Ya sebelum pencalonan itu Bapak. Kami kan ya juga lupa ya Bapak, tidak fokus. Pencalonan sebagai? Presiden kemarin kan minta saya tanda tangan Bapak legalisir. Oh gitu. Jadi pada saat beliau mengajukan sebagai wali kota atau sebagai gubernur tidak pernah? Kali wali kota kan bukan saya Bapak, saya di situ. Iya maksudnya Ibu pernah, oh gitu ya? Iya selalu minta Bapak. Oke. Tapi cuma bukan kepala sekolahnya bukan saya. Gitu. Oke, terima kasih Kalau Bu. wali kota kan di bawah saya Bapak. Oke. Yang tanda tangan. Masih ada silakan. Masih ada yang mulia. Ibu. Ibu tadi kan bersaksi bahwa karena ada beberapa wali murid, jadi yang mengadu ke Ibu bahwa kontennya Gus Nur dan Pak Bambang Tri itu istilahnya tidak mengenakan bagi sekolahan Ibu. Pertanyaan saya, itu Ibu kan sudah melihat isi video dari Gus Nur Official 13. Di situ di mana Ibu bisa menemukan hal yang menurut Ibu itu membuat Ibu sebagai guru SD Tirtoyoso Tirtoyoso merasa berkeberatan? Yang saya punya ucapannya Bapak. Ucapan yang bagaimana Ibu? Kalau kami menerangkan semuanya, kami juga lupa, kami hanya mendengar intinya seperti ini, kami bersama-sama dengan guru, kok kayak gitu ya Gus Nur sama Pak Bambang Tri, saya cuma gitu, dan teman-teman juga seperti itu ya. Apakah ada perkataan dari Gus Nur atau Pak Bambang Tri yang ngomong bahwa yang merendahkan itu maksudnya itu dari Pak Bambang Tri atau dari Gus Nur? Kalau waktu itu saya suaranya kan enggak apa Bapak, udah agak lama, hanya bohong gitu ya, ada kata-kata gitu ya kelihatannya. Saya ingatnya seperti itu. Jadi saya kalau suaranya Bapak Gus Nur atau Bapak Bambang kami tidak paham ya, tidak paham gitu Bapak. Berarti untuk menitnya, untuk perkataannya seperti apa itu Ibu tidak. Ya, hanya kami kecewa sekali dan merasa sedih kok seperti ini, kok tidak mau klarifikasi dengan kami begitu Bapak ya. Terus setelah itu Ibu melakukan laporan ke Polresta Solo. Di situ tanggal berapa Ibu untuk melakukan pelaporan? Lupa saya Bapak, waktu itu kan kami mau mantu juga jadi kami teman-teman matur terus saya ya matur gitu. Lupa tanggal Bapak berapa kami. lupa Iya lupa laporannya Bapak lupa. Terus selanjutnya karena Ibu melakukan pelaporan di Polresta Solo, kapan Ibu dipanggil? Ya beberapa hari setelah itu Bapak. Pokoknya kami lupa sekali Bapak, karena kami saat itu mau mantu betul. Mantunya sekitar tanggal berapa Ibu? Kami tanggal 22 Bapak. 22 Oktober. Iya. Sebelum atau sesudah mantu mungkin Ibu?
Kalau peristiwa ini kan Bapak Tri dan Pak Nur kan sebelum tanggal Oktober ya Bapak ya. Sebelum Oktober. Sebelum Oktober atau ya pokoknya sebelum Oktober ya kelihatannya. Itu waktu Ibu disidik sama pihak kepolisian, itu apakah sendiri-sendiri atau bersama-sama Ibu? Sendiri-sendiri. Sendiri. Ibu di sana berarti disidik sendiri di satu ruangan dengan berapa penyidik Ibu? Berapa ya? Yang tanya saya hanya 1, 2 ya. Itu kira-kira durasinya berapa Ibu? Ibu masuk jam berapa, terus pulang jam berapa? Kata? Ya lumayan. Lupa Bapak kami kalau seperti itu ya. Mungkin masuknya pagi sampai siang atau ya, mungkin pagi sampai sore atau sampai malam? Enggak sampai malam. Enggak. Oh enggak sampai malam? Enggak. Sampai siang mungkin? Iya. Terus Ibu kan untuk pelaporan itu berarti yang Ibu laporkan bahwa Ibu keberatan bahwa ada konten dari Gus Nur itu ada yang mengatakan bahwa ada guru yang berbohong seperti itu. Hanya itu saja Ibu? Iya, saya hanya merasa keberatan. Merasa keberatan. Ya, keberatan. Merasa karena keberatan kami betul-betul selalu menanamkan anak-anak memberikan contoh seperti itu. Tidak ada masalah mubahalah, tidak ada Ibu. Laporan mubahalah. Mohon maaf karena saya seperti yang tadi kami saksikan, Ibu kan beragama Protestan Ibu. Tapi di keterangan yang kami terima di resume ini yang untuk keterangan Ibu itu yang poin 15 itu adalah saya bacakan yang mulia. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau dipakai sebagai sarana. Padahal kan Ibu bersaksi tadi Nyun Sewu sudah disumpah menurut agama Protestan seperti itulah. Ini saya Bapak, hanya mencocokkan. Ini Nyun Sewu ya Bapak. Ini Nyun Sewu loh ya Bapak. Ya. Di KTP dan KK kami itu Islam Bapak. Ya, kami sebetulnya Kristen. Ya, waktu dulu ya. Itu pribadi sekali dengan kami ya. Nyun Sewu ya. Izin. Ya. Tapi kami pribadi Kristen Bapak. Ya. Bukan berita acara. Jawaban itu memang ada. Betul, bukan kekeliruan polisi mengetik. Bukan. Karena KTP saya dan kakak kami belum diganti Bapak. Kami sudah baptis setelah pembuatan KTP dan kata. Ada buktinya apa namanya? Intinya kata-kata ini ada. Ada, saya bicara seperti itu. Memang betul. Iya. Menyatakan sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam. Padahal Ibu sudah waktu itu sudah beragama Kristen. Iya. Tapi kan kami kakaknya sesuai dengan kakak dan KTP kami Islam Bapak. Itu ada. Ya. Boleh. Mbak. KTP. Bisa. Pada saat diperiksa di polisi, KTP saudara gunakan KTP yang berada di Islam. Iya. Apakah sebelumnya Dengan saya ya Pak.
itu dengan agama Islam atau sudah Kristen? Pakai jaisi. Agamanya sudah Kristen. Islam diperiksa saya pakainya kan harus kemarin saya pakainya Tapi sudah Islam atau sudah Kristen? Ini Pak tentang agama sangat pribadi sekali. Enggak, saat itu ini keterangan bukan supaya jenengan kan Kristen. Saya Kristen. Saat di BAP masih Kristen, sudah Kristen. Kristen tapi saya tahu apa karena Bentar saya nih, saat di BAP jenengan sudah Kristen atau masih Islam sesuai KTP? Saya Kristen, tapi saya tahu itu katakan itu saya sudah tahu. Memberi keterangan palsu. Tadi lupa gak diperiksa. Ini sudah ada mau pindah Karena intinya dijawab apa adanya ya Bu ya. Jadi tadi pada saat diperiksa di kepolisian kan diminta KTP Ibu masih beragama Islam. Tapi pada saat diperiksa itu sebenarnya Ibu sudah beralih agama Kristen ya. Tapi Ibu jawaban ini kan bukan dibuat-buat, memang ini jawaban Ibu sebagai umat Islam merasa tidak nyaman, itu betul. Tidak dibuat-buat ya, bukan. Memang jawaban Ibu betul kan ini ya. Berarti bukan polisinya yang salah, bukan. Betul-betul saya membaca seperti itu dan Oke. menyampaikan seperti itu. Bu, saya lanjutkan pertanyaan rekan saya. Kalau panjenengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum. Apa dasarnya Ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, kasunyatan panjenengan sampun Kristen. Karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami, hanya itu Bapak. Nah, Ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi? Yang di BAP yang Ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan. Izin yang mulia, tidak mewakili ya mulia. Saya sebagai umat Islam saja, bukan mewakili. Aja, bahasanya begini, mana tadi? Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong, karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijazah pada tahun 1973. Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja, tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Terus saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh? Karena kan apa namanya masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga ya. Merasa apa namanya kok Bapak Gus Nur ya kok berbohong seperti itu. Itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, Bu. Enggak berbohong, ini betul memang kata-katanya dia. Makanya yang latar belakang dia tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristiani yang mulia. Walaupun de jure-nya KTP-nya masih Kristen, de facto beliau Kristen, de jure masih Islam misalnya begitu. Makanya pertanyaannya tadi kan panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini? Ya kalau nanti saya matur dulu Bapak ya. Matur kali sinten niki panjenengan saksi di sini. Konsekuensinya akhirat. Intinya kenapa kok Bapak Tri, maksud saya seperti itu.
Oh, berarti ini kenapa kok muncul redaksi saksi sebagai umat Islam ini? Hati-hati Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Tadinya saya sudah percaya keterangan Ibu, tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi begitu. Yang mulia, ini mohon jadi catatan yang mulia, karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya. Dan ini terkait agama ini. Ini bukan terkait lagi ijazah palsu. Bicaranya yang ringan-ringan saja. Baik, jadi begitu. Ya. Tensi saya kalau udah urusan agama itu tensi saya naik. Gitu ya Bu. Sekarang saya tanya saja. Ibu mau mencabut tidak itu keterangan yang khusus mengaku sebagai umat Islam tadi? Jadi cabut ya. Baik, yang mulia tolong direvisi itu menjadi Kristen saja. Nah sekarang kalau saya tanya, apa kepentingan Ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran? Hah? Gimana? Mau diganti juga ini Al-Qurannya ini menjadi kitabnya Ibu? Mas, minta maaf. Coba. Kita harus memahami sejarah Ibu agamanya seperti apa. Kita tidak tahu, begitu ya. Karena apa? Kita harus tahu KTP-nya Ibu dulu itu agama Islam, dilakukan penyelidikan di kantor polisi itu masih menggunakan itu. Perlu ketahui. Kemudian faktanya di sini tadi, ya kan? Ini juga tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen, begitu ya Mas ya? Makanya saya klarifikasi. Makanya kalau kuasa mau berhubungan dengan agama, bahkan Ibu sudah bilang apa tadi? Sangat pribadi sekali, kita juga tidak tahu. Nah, ini terkait keterangan material yang mulia, karena sebentar, saya juga punya hak ngomong Mas. Aku tak ngomong, barku jenengan gantian ngomong. Ya wis, monggo. Ngono. Sing apik, kayak gitu. Ibu, dalam berita acara penyidikan, Ibu tadi dari poin itu menyatakan, ya kan? Sesuai dengan KTP di penyidikan. Tapi faktanya Ibu di sidang itu tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen. Kan begitu? Bener gak? Sehingga Pak pengacara ini bertanya dengan adanya kalimat itu. Sekarang ini Ibu jelaskan. Kalimat itu karena ada Al-Quran, itu perwakilan orang Islam atau pribadi Ibu, mewakili pribadi Ibu, atau ada hal-hal lain. Tolong dijelaskan biar Pak kuasanya ini tidak mencerca Ibu begitu. Paham Bu saya? Jelas? Mohon dijelaskan. Pelan-pelan saja. Bapak, saya kan di sekolah kami kan bukan agamanya anak-anak dan orang tua kan bukan hanya Nggak, jangan muter Bu, langsung ke pertanyaan saya tadi dulu. Iya. Monggo dijelaskan, kenapa kok atas nama umat Islam dan mengaitkan dengan Al-Quran padahal panjenengan Kristen yang tadi KTP-nya kebetulan Muslim. Apa argumentasinya? Ya kami kalau itu saya sangat pribadi ya Pak. Ya. Ibu menyesal nggak berani mengatakan itu? Ya kami menyesal. Menyesal ya? Iya. Yang penting Ibu menyesal saja. Saya anggap case close dengan panjenengan. Ya. Karena itu sensitif Bu, karena mengatasnamakan umat Islam. Minta maaf ya. Minta maaf sekali. Kepada majelis juga minta maaf G. Intinya kata-kata sebagai umat Islam itu dan Al-Qurannya yang mulia dicabut. Yang berkaitan dengan Islam dan Al-Quran saudara cabut. Ya, tidak punya kapasitas yang mulia. Di persidangan ini karena sekarang Ibu kan posisinya saat ini disumpah sebagai agama Protestan. Cukup. Udah dicabut ya, ini keterangan yang nomor 15 ini dicabut Bu ya. Dianggap tidak ada, jadi nggak usah ditanyakan lagi. Silakan. Ada. Saudara saksi, Ibu lihat YouTube sendiri ya,
langsung lihat YouTube sendiri itu tuh ya? Bersama guru saya, Bapak. Lah ya maksud saya adalah secara langsung ya, enggak dari katanya-katanya. Lihat langsung ya. Videonya. Ya lihat videonya. Dalam podcast itu terjadi apa? Tanya jawab atau semacam orasi, apa orang berpidato atau bagaimana? Tanya jawab ya Pak. Tanya jawab. Yang bertanya siapa? Kalau saya tidak, tadi sudah matur dari awal, kami tidak apa ini Bapak Gus Nur atau Bapak Bambang. Waktu itu ibu itu tidak kenal. Ya kalau gitu kan ibu sudah lihat sendiri toh, wajahnya kan tentu saja tidak beda, ya toh. Yang bertanya yang mana? Gus Nur ataukah Bambang Tri? Itu namanya menjebak, itu namanya. Tadi itu ibu sudah jelas waktu pada pas saat melihat video itu kan tidak kenal mana Bambang mana. Kalau sekarang yang mana tahu maksud saya? Yang ini atau yang ini? Gini, sekarang ibu tahu nggak mana yang Pak Bambang Tri, mana yang Gus Nur? Sekarang tahu nggak ibu? Mana Bapak? Oh ya sudah. Nggak tahu. Kalau gitu siapa yang bertanya? Yang ini atau yang ini? Nah, ibu sekarang tahu nggak mana Pak Bambang yang mana? Nggak tahu. Yang Gus Dur yang mana nggak tahu. Apa? Nggak, sekarang saya yang tanya. Yang bertanya yang ini atau yang ini? Karena sudah lama ya Bapak kami ya. Lupa terus. Iya. Sampai sekarang nggak tahu ibu. Sampai sekarang nggak tahu mana Bambang mana kalau Gus Nur. boleh mengira-ira aja. Enggak yang mulia. Yang saya tanyakan cukup. Loh, Bapak, ya. Ini bukan tanya nama. Oh, iya. Saya cuma tanya yang bertanya ini atau yang ini. Gambar itu kan di video itu kan ada yang pakai peci apa enggak? Jelas ada dua-duanya pakai peci. Katanya kan lihat langsung. Katanya kan lihat langsung. Ya tentu saja mosok gini apa aja perlu masih kita lupa. putar lagi filmnya? Supaya ingat. Lupa Bapak, sudah saya jawab. Lupa, ya udah dijawab lupa. Saya salah tadi. Wah ini. Ya. Lupa udah dia. Loh kalau lupa ya. Nah, jangan-jangan ibu udah nonton. Nonton Bapak, ya. Lihat Bapak, ya. Nonton dia, makanya tahu ada kata-kata itu dia karena nonton itu ya. Nonton sampai habis bu ya. Sampai habis. Sampai itu sampai habis ya. dua episode loh itu dua. Ada bagian 1, bagian 2. Nonton sampai habis. Nonton Bapak. Nonton tapi lupa ya. Ya oke. Padahal sudah langsung lihat orangnya, artisnya langsung lihat ya. Nah terus apa itu? Ibu tadi sampaikan dari uploadan podcast tersebut ya. Terus banyak yang berbondong-bondong atau perwakilan datang ke tempat ibu. Memang dalam podcast itu ada nggak menyebut kok sampai orang lain tahu Pak Jokowi itu sekolahnya dulu di SD apa? Tirtoyoso 101 itu bohong, palsu, gitu apa enggak? Dalam podcast itu ada enggak intinya yang menyebutkan SD Tirtoyoso 111? Ada enggak? Hanya bohong-bohong saja Bapak, itu saya dengar ya. Loh, enggak yang ditanya ada enggak? Ada enggak? Ibu dengar enggak? Masih ingat enggak? Enggak. Nama SD-nya menyebut nama SD-nya itu loh, menyebut nama SD. Kelihatannya tidak ada, tapi ada tulisan, ada perkataan SD, SMP, SMA gitu kelihatannya. Loh, hanya SD, SMP, SMA. Enggak menyebut kan nama. Tempat kami berarti. Tapi enggak menyebut nama nggih. Ini kan saya tadi kan tanyanya ada enggak? Enggak ada ya? Iya. Lah kok sampai orang datang berbondong-bondong ke SD ibu? Lah kalau Pak Jokowi kan tahunnya lulusan SD Tirtoyoso Bapak. Siapa yang tahu? Semua orang Bapak. Lah saya aja enggak tahu. Kalau yang orang Solo di sekitar rumah di Cinderejo tahu Bapak. Maaf ya. Ibu. Yang di Cinderejo loh Pak, ini lingkungan masyarakat Cinderejo Bapak. Oh berarti yang datang menemui ibu itu adalah orang Cinderejo. Iya, lingkungan Cinderejo yang lulusan di situ Bapak. Oke. Tadi yang datang menemui ibu berapa? 3 orang ya? Ya perwakilan Bapak. Lah ya 3 orang. Ya. Namanya siapa-siapa ibu?
namanya namanya yang ketemu gitu loh. wali murid gitu saja Bapak. Loh yang tidak bisa. Namanya Ibu tidak tahu? Tahu ya, tahu Bapak. Ya tolong sebutkan. Ndak lupa nggih. Lah ya siapa? Pak Didi nggih. Pak Didi terus lajeng Mamah Dewa nggih. Mamah Dewa, namanya Mamah Dewa. Saya enggak apa namanya orang tua murid nggih Bapak nggih, tapi orang apa namanya panggilannya saja. Oh berarti anaknya namanya Dewa. Ya, saya kan apanya terus anaknya. Mamah Dewa terus satunya Mamah bukan. Ya. Kelas 4 itu namanya siapa? Ya lupa aja Bapak. Pokoknya datang ke tempat sekolah kita. Oh gitu, nggih. Oke. Terus kan Ibu tadi sempat menyampaikan Ibu itu ndak pengen ada ribet-ribet, ndak usah lebar-lebar, gitu. Persoalan sudahlah, ibarat kata silent saja, gitu. Berarti artinya tadi padahal cuma 3 orang, ya, 3 orang. Terus motivasi Ibu apa? Kok langsung terus melaporkan ke polisi? Katanya Ibu mestinya tadi bilang kenapa tidak klarifikasi dan sebagainya. Kalau begitu tinggal Ibu klarifikasi saja selaku kepala sekolah, langsung aja tampil di YouTube atau di TikTok atau di media manapun diundang untuk konferensi pers. Ibu tinggal bicara, saya sudah ketemu Pak Jokowi, saya sudah melihat langsung ijazah asli Pak Jokowi. Selesai persoalan, tidak terjadi hal seperti ini. Apakah Ibu senang? Sekarang sudah puas dengan memenjarakan kedua orang ini? Ibu perasaannya gimana sekarang? Tadi kan perasaannya bagaimana? Tadi kan Ibu tadi sudah pernah saya tanya, Ibu melapor, motivasinya melapor karena hanya nama baik sekolah. Biar urusan berikutnya urusan yang berwajib. Nah sekarang ditanya sama pengacara, akibat laporan itu sekarang 2 orang ini jadi terdakwa di sini. Nah sekarang perasaan Ibu bagaimana? Ya perasaan saya ya seperti semula Bapak. Segala sesuatu mohon monggo diklarifikasi dulu ya. Lah kenapa tinggal itu kan muncul dari konten. Lah ini muncul sudah di dari masyarakat besar Bapak. Loh, lah iya. Ya. Ibu nanti bisa tampil sebagai pahlawan. Ini kan muncul di konten. Tinggal Ibu counter attack aja. Ibu konferensi pers, jumpa pers, panggil semua media, STTV, RCTI, Indosiar, karena ini kan menyangkut kepala negara. Pasti pada datang. Tinggal Ibu sampaikan, loh ini loh ijazah Pak Jokowi SD asli. Tidak akan terjadi ribet-ribet. Ya toh? Tadi Ibu sampaikan seperti itu. Baru laporan 3 orang yang merasa keberatan. Saya tanya, adakah di konten tersebut menyebutkan nama SD 111? Tidak ada toh? Tidak ada. Berarti apa seperti yang itu tadi dalam BAP itu apa semuanya sudah dibuat, Ibu tinggal baca, tinggal tanda tangan? Begitu? Kami juga membaca Bapak. Lah ya. Oh, jadi Ibu laporan terus berapa hari kemudian Ibu dipanggil? Enggak, waktu maksudnya waktu diperiksa di polisi, di penyidik, ditanya jawab, apa langsung disiapkan konsep jawabannya tinggal tanda tangan gitu maksudnya? Tidak Bapak. Ditanya jawab. Ibu jawab. Jawaban Ibu setelah diketik, diperiksa lagi sebelum tanda tangan. Diperiksa betul nih, dibaca, disuruh baca. Tidak ada yang dirubah, ada yang salah. Makanya tadi kan ada itu tetap Ibu tanda tangan ya. Karena kalau Ibu mengatakan metodenya ada tanya jawab, bagaimana bisa muncul sebuah jawaban yang mana kontradiksi dengan keadaan Ibu yang sebenarnya.
Berarti jenengan ini malah melakukan kesaksian palsu juga. Ya toh? Tuhan aja jenengan bohongi kalau gitu. Benar nggak? Wong saudara ini kan Kristen, kenapa ngaku Islam? Tuhan Yesus jenengan bohongi kalau gitu. Begini Bapak. Gini soal agama, tolong tadi ibu tadi udah menyampaikan itu masalah pribadi. Latar belakangnya mungkin ibu kemarin sebelumnya memang beragama Islam. Makanya yang mulia, ibu tadi juga menyampaikan kenapa ada kata-kata itu dia mengerti. Makanya sekarang dicabut ya. Jadi karena sudah dicabut, berarti dianggap tidak ada. Tolong tidak usah ditanyakan lagi. Jadi nanti meluas kemana-mana, gitu. Makanya yang mulia karena terkait apa? Ya, tadi kan sudah diakhiri sudah. Ya, sudah ganti aja bertanya. Apakah itu BAP tersebut tinggal disodorkan gitu loh yang mulia? Iya, disodorkan apa? Tadi ibu dibaca ya. Tanya jawab dibaca. Iya. Ibu kan seorang kepala sekolah. Tentu saja daya ingatnya saya anggap baru cuma 2 bulan loh Bu. Ibu datang ke Polres itu buat pengaduan atau langsung terima laporan, langsung buat laporan? Kami. Ibu. Lah ya saya maksudnya. Saksi. Saya laporan dulunya Bapak. Ya. Laporannya itu ke SPKT, terus ditanya jawab atau dibuatkan, atau ibu sudah membuat pengaduan atau bagaimana? Ditemui siapa? Kita kan tanya jawab Bapak. Enggak, di kantor polisi Polres Surakarta nggih? Nggih, Polres Surakarta. Tadi sudah ditanya itu inisiatif bersama guru yang apa tadi melakukan pelaporan ke kepolisian karena rumahnya belakang Polres nggih. Sudah ditemui oleh polisi. Waktu itu tapi tidak kenal karena sudah angkatan yang baru-baru. Udah dijawab tadi. Sudah ada, ya nggak usah ditanya lagi. Oke. Tanggal berapa? Maaf. 29. Apanya Bapak? Tanggal berapa pelaporannya? Lupa saya Bapak. Oh lupa. Ya, saya sudah matur lupa tadi karena kami kan waktu itu mau apa namanya punya kerja ya. Sebelum mantu itu mantunya siapa maksudnya Bu? Mantu anak saya Bapak. Oh sebelum mantu. Wah kok ya repot-repot toh Bu, mau mantu aja kok bikin apa laporan kan repot. Sesudah laporan, nggih. Itu tadi belum tahu nggih pengaduan atau laporan polisi nggak ngerti ya. Ibu nggak tahu ya. Bentuknya itu berarti pengaduan atau laporan ibu nggak tahu ya. Pengaduan ya katanya. Pengaduan. Ya, pengaduan. Terus ibu dipanggil pakai surat apa pakai WA atau telepon? Pakai surat. Bapak. Pakai surat. Di tanggal berikutnya? Lupa saya. Bapak. Oh, di situ undangan klarifikasi atau bagaimana? Ya, kami harus datang seperti itu Bapak. Saat ibu melakukan pengaduan, itu ibu ditanya enggak? Ini saksinya siapa Bu? Gitu enggak? Ibu membawa juga beberapa saksi? Tadi sudah matur ke Bapak Jaksa, saksinya gerah tadi. Enggak. Ini kita berbicara tentang di Polres itu loh Bu. Iya. Saya sendiri Bapak. Sendiri. Terus ketika di BAP gitu, karena ibu kan melakukan pelaporan gitu, ibu pastikan diminta. Lah siapa Bu saksinya? Ibu kan tentu saja sebut nama dan alamat gitu. Ibu ada. Siapa yang menjadi saksi dari pelaporan ibu? Bapak Bambang Bapak. Sama? Bapak Bambang sama Bu Suwarsi. Apakah itu termasuk yang keberatan karena Pak Jokowi dianggap ijazahnya palsu? Iya, keberatan. Bapak. Oh, jadi terus itu menjadi itu sama-sama juga ya. Waktu itu diperiksa bareng-bareng atau beda-beda? Sendiri-sendiri, Bapak. Sendiri-sendiri dalam arti ruangannya yang sendiri ataukah harinya yang berbeda? Kita pertama datang bertiga nih Bapak. Oke, terus? Terus kita diperiksa satu-satu nih Bapak, ditanya satu-satu nih Bapak. Terus diperiksa satu-satu, jadi barengan ya? Iya. Oke.
Ini tadi Ibu sampaikan waktu Ibu pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi asli itu ketika legalisir nyapres yang kedua ya. Berarti 2019 nggih. Apa? Proses dari legalisir itu apakah semua memang harus dikumpulkan dan Ibu yang menandatangani? Kalau legalisir itu yang nandatangani saya, lajeng prosesnya juga harus membawa ijazah asli dan fotokopi. Saya suruh ninggal dulu, saya harus memerlukan waktu untuk mencocokkan dengan buku induk. Waktu itu yang mengumpulkan atau yang menitipkan itu siapa Ibu? Kami tidak tahu Pak, tidak bertanya. Ya mungkin dari ajudan atau apa ya Bu ya? Kami tidak bertanya sampai seperti itu. Kalau untuk nyapres Ibu kira-kira tahu nggak? Kalau untuk nyapres ataupun jadi anggota legislatif itu harus dengan ijazah SD juga legalisir. Iya Bapak, seperti kami jadi guru kan ya dari SD sampai S1 Bapak ya. Oh gitu. Kalau dulu saya pernah nyalek yang dilegalisir cuma ijazah SMA atau ijazah terakhir S1. Kami dari SD, SMP, SMA, S1. Oh gitu. Jadi Ibu benar-benar lihat sendiri ya. Oke. Untuk sementara cukup yang mulia. Cukup lah, udah banyak. Ada lagi? Singkat-singkat aja ya. Ayo. Terima kasih yang mulia. Poin aja, poin. Ya. Ibu tadi bilang kepada saya waktu mau jadi capres itu Pak Jokowi melegalisirkan ijazah ke tempat jenengan. Ibu pernah tahu syarat-syarat untuk menjadi capres? Karena menurut KPU itu tidak diperlukan legalisir untuk SD. Tolong bisa. Ya saya Bapak, kalau itu kan kami syarat-syarat tidak tahu Bapak. Apapun kami kan hanya disodori minta legalisir harus kami layani. Intinya ada Bapak. orang legalisir ya harus dilayani. kami layani. Soal untuk apa ya syarat apa kami tidak tahu. Paling tahu mau apa Mas bilang gitu. Gini, Ibu itu tadi berusaha ke kantor polisi setelah tahu videonya Bapak ini berdua. Nah, Ibu dalamnya pundi wau? Aspol Manan, Mas. Aspol Manan? Iya. Aspol Manan? Iya. Sebentar, Ibu lapor itu kapan? Nyuwun sewu. Karena setahu saya Aspol Manan itu sudah digusur yang mulia. Belum Bapak. Belum. Tapi jadi Makobrimob. Jadi kan kalau bilang laporannya Loh, belum Bapak. Makobrimob kan baru. Saya kan yang ditanyakan rumah saya kan. Yang ditanyakan rumahnya. Rumah saya kan Aspol Manan. Coba tuh depannya aja pertanyaannya. Pertanyaannya yang aja lah yang gini. Kalau Makobrimob kan baru saja Bapak. Waktu dulu kan itu Polresta Bapak. Ya. Oh berarti Surakarta waktu itu rumah di belakang Polresta. Oh sekarang udah pindah lagi rumahnya. Ya. Dulu kan di situ Polresta Bapak. Terus bukan gini saya tak ini suaminya polisi dulu. Makanya tinggal di Pol. Dulu Polres Surakarta itu kan di manaan sana. Sekarang Brimob itu. Ibu itu rumahnya di belakangnya. Di asrama itu ya. Kok sebentar toh. Sekarang berarti kurang lebih antara 6 bulan sekian. Di sana dijadikan Brimob, kemudian pindah di Slamet Riyadi, sekarang Polresnya di situ. Oke. Artinya Ibu juga ikut pindah ke Slamet Riyadi? Ya enggak no Bapak. Rumahnya Mas. Jadi gini. Bukan. Pertanyaan yang lain lah yang bermutu lah. Mohon maaf yang mulia. Saya itu melihat gini. Saksi satu ini itu nggak begitu yakin dengan apa yang ditontonnya, dia aja masih ragu. Tapi dia beraninya
datang ke kantor polisi untuk melaporkan sesuatu yang dia sendiri itu masih belum yakin gitu loh. Ini kan harus ada motivasi kuat. Nek misalnya orang yakin bahwa ini pidana, itu kan dia berapi-api gitu loh. Iya, sudah berkali-kali Bu tadi bilang motivasinya hanya karena ini sebagai kepala SD Tirtoyoso merasa nama baik banyak wali murid yang datang keberatan kan gitu. Ya coba nanti kita tadi. tanggapi di pledoi. Silakan disampaikan nanti di pledoi ya. Saudari saksi, pendekatan saya insya Allah objektif. Artinya tidak memihak, walaupun saya bela Gus Nur sama Bambang Tri. Berangkat dari pernyataan jaksa, saya setuju. Statement mengenai penelitian kurang lebih 3 tahun dari Bambang Tri. Itu harus diungkap nanti. Jangan sampai tidak seperti yang dibicarakan tentang penelitian 3 tahun. Jadi walaupun saya pembela Anda, tapi harus objektif. Anda harus bisa menerangkan. Karena faktanya, nah gitu. Yang kaitannya dengan Ibu, itu secara sadar tadi telah mengakui kekeliruannya, betul? Soal agama tadi, ya. Yang mendasar adalah ketika Ibu ucapkan itu di dalam BAP, padahal Ibu sudah Kristen, betul? Iya, kan tadi begitu yang saya dengar. Tapi Ibu bilang di situ umat Islam. Itu karena kakak kami masih. Ya enggak boleh karena, tapi faktanya Ibu menyatakan sebagai umat Islam keberatan dan lain sebagainya tadi, padahal Ibu waktu itu sudah Kristen. Nah, itu kan suatu fakta yang sangat jelas adanya keterangan palsu yang luar biasa itu soal agama. Tapi itu udah selesai tadi karena sudah dicabut. Tapi catatan penting buat majelis hakim bahwa saksi ini tidak berkualitas dalam arti memberi keterangannya. Nah, objektivitas yang kedua adalah mana riwayat pindahan sekolahnya Jokowi. Dia kan masuk kelas 5 bukan? Iya. Tahun 71 bukan? Iya. Keluarnya 73. Iya. Berarti 3 tahun. Berarti Jokowi pernah tidak naik kelas. 71, 72, 73. 71 kan naiknya kelas 5, 72 kan Bapak. Kan masuknya 71. Dan dia masuknya 71. Naik kan 72 kan Bapak, kelas 5. Iya 12 tahun. Iya, 72 lulus kan 73 Bapak. Iya. Ya masuknya 71, 3 tahun dong kalau dihitung tahun. 71, 72, 73. Enggak toh Bapak, kalau kita masuk seperti itu toh Bapak. Oke lah. Ya. Nah sekarang riwayat sebelum dia di sekolah situ mana? Ada enggak? Kan dulu itu SD Tirtoyoso bukan tempatnya, bukan di situ Bapak. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya riwayat sebelum pindah ke situ. Yang kelas 5 itu berarti kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1-nya mana riwayatnya? Kami kan baru kepala sekolah baru Bapak. Jadi kami tidak tahu sebelumnya Bapak. Apalagi dulu bukan Ibu kepala sekolahnya. Yang saya maksud catatannya. Yang penting kan kami taunya Bapak Joko Widodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu sudah cukup itu toh Pak. Ya, itu penting buat Ibu, tidak penting buat saya. Yang penting buat saya riwayatnya mana, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana. Lah kalau saya ya enggak tahu no Bapak. Nah, berarti tidak ada. Udah itu aja. Ya, enggak tahu. Ya, tidak ada, tidak tahu. Jelas ya, itu objektif. Nah, kemudian masuk menjadi kelas 5, 6 ya, kemudian lulus 73. Itu Ibu bilang pernah lihat ijazah aslinya, betul? Tapi tidak Jokowi yang bawa. Ibu juga menyatakan motifnya untuk supaya tidak tercemar nama sekolah. Apa Ibu tidak ada inisiatif untuk nyurati Jokowi kah, minta ketemu Jokowi kah, tolong ijazah aslinya mana? Supaya klarifikasinya jelas. Pernah Ibu lakukan? Tidak pernah Bapak. Tidak pernah. Kenapa Ibu malah jadi lapor ke polisi? Itikat baik apa di situ?
Apalagi ada motif ibu udah nuker-nuker agama. Kami menuduh dengan jelas adanya niat jahat yang luar biasa kepada umat Islam. Maaf Bapak, kalau Nggak boleh agama, ini fakta di persidangan. kalau bukan agama dugaan-dugaan. pribadi sekali dengan Nah, saya Bapak. Tolong masalah agama tadi udah kita cut Iya, ya. Ini masalah tapi itu agama. jadi Ge. motif. Sudah Kenapa begitu? dicabut dia. Tadi Nah, sudah dicabut dia makanya udah minta maaf. Tolong pertanyaan tidak logika tidak berikutnya. diulang-ulang lagi. Mohon Iya yang mulia, saya terima. Maka pertanyaan berikutnya dalam pengertian logika hukum, ibu punya niat yang baik supaya tidak ada tercemar namanya. Kenapa yang tidak jalan keluar yang paling praktis adalah minta keterangan langsung Jokowi. Ijazah aslinya apalagi pernah lihat. Kami ketemu Bapak Jokowi kan tidak semudah itu Bapak. Iya kan saya bilang tadi bisa disuratin, bisa permohonan lewat polisi, sekarang bisa juga lewat jaksa. Karena keterangan ibu sekalipun pakai buku induk itu tidak membuktikan Jokowi ijazahnya asli. Mana yang aslinya? Ibu nggak bisa liatin. Ya di bawah beliau Bapak. Ya makanya yang paling logik siapa? Oleh karena itu saya bermohon kepada hakim, majelis hakim yang mulia, permohonan kami, panggillah Jokowi, bawa ijazah aslinya. Itu yang paling mungkin dalam verifikasi pembuktian ijazahnya asli. Bukan ibu, bukan buku induk itu. Abu pikir dengan buku induk penting. Penting petunjuk, tapi tidak alat bukti. Abu harus ngerti itu antara petunjuk dan alat bukti. Maka alat bukti yang sah adalah ijazah aslinya Jokowi. Mana sampai hari ini tidak ada di persidangan. Kewajiban jaksa harus menghadirkan. Dan sekarang saya menghimbau, kalau sidang-sidang ke depan tidak juga dihadirkan ijazah aslinya Jokowi, untuk apa sidang kita? Dagelan saja ini. Penipu kita di hadapan Allah. Udah sumpah-sumpah semua demi Allah. Oleh karena itulah, nanti saya minta Bambang Tri, ini yang Bambang Tri itu yang ini Bu, itu Gus Nur. Ya, biar jelas. Apa yang ditekankan jaksa harus dijawab. Kok penelitiannya apa? Apa kok asal-asalan aja? Apa gimana? Ya, saya tidak bermaksud memojok, tapi saya objektivitas. Pembela itu tidak boleh subjektif. Walaupun kau yang kubela. Saya mohon izin. Terima kasih yang mulia. Cukup ya, saya rasa cukup. Sekiranya terdakwa. Sementara terdakwa, singkat. Jangan keterangan ya, jangan pendapat. Kalau bisa dari keterangan ibu ini ada yang saudara bantah. Oh gitu ya, saya hanya ingin klarifikasi sedikit aja kok yang mulia. Kan beliau juga belum kenal saya dan tidak tahu tentang apa itu podcast. Singkat saja. Karena nanti lebih panjang pada saat saudara. Betul. Jadi Bu, saya kalau ibu nggak percaya ijazahnya Pak Jokowi palsu, saya pun juga nggak percaya Bu awalnya. Makanya saya cari beliau ini. Saya undang ke rumah saya dengan profesional, saya gaji, saya bayar. Dan setelah beliau wawancara di rumah saya hampir 40 menit menjelaskan kronologi surveinya tentang ijazah itu, saya pun tetap tidak percaya Bu. Karena saya berniat membersihkan nama baiknya Jokowi dan saya umat Islam, tak ambillah sumpah itu. Jadi bukan saya menebarkan kebohongan, saya justru sama dengan Ibu mencari kebenaran. Gitu Ibu. Jadi saya Gus Nur, saya hanya mewawancarai produk ijazah palsu itu milik beliau, bukan milik saya. Beliau datanya insya Allah valid, nanti biar beliau yang menjelaskan. Cukup bagi. Cukup ya, intinya keterangan ibu dibantah? Saya sangat membantah sama semuanya. Dibantah semuanya, termasuk data buku induk segala macam legalisir, dibantah semua dibantah semua, tidak membuktikan. Supaya dicatat yang dibantah semuanya. Ibu tetap pada keterangannya ya. Nah, sekarang Pak Bambang Tri. Ada pertanyaan atau komentar ya, bukan pendapat. Kalau pendapat nanti saudara ada waktunya. Iya. Pak Jokowi murid pindahan dari SD Nusuan ke SD Tirtoyoso 111. Ada dokumen mutasinya enggak? Begini Bapak. Tadi udah dijawab. Udah enggak? Begini Bapak. Kalau nusuan itu kita belum tahu loh Bapak. Enggak, intinya Ibu pernah Ibu pernah melihat buku mutasi enggak? Sebentar. Mutasi itu waktu dulu kan bukunya tipis-tipis itu, saya ini cerita dulu Enggak, saya tanya pernah melihat buku mutasinya apa enggak tahun ya, 71? Tidak pernah kan, ya Pak. tidak pernah, cukup. Ya.
Tapi Ibu menyatakan masuk pindah tahun 71. Betul? Di dalam di situ kelasnya kan kelas 5 dan 6 71. Lah iya, Mas pindahnya tahun 71 kan? Mestinya, nggih. Kok mestinya? Pindahnya Ya. tahun 71. Ya. Ibu tegas mengatakan lulus ijazahnya bertahun 73. Iya. Berarti itu 3 tahun, Bu. Kelas 5, 6-nya 3 tahun. Yang saya Bu Bapak. Ayo. 71 Nah, kelas 5. kan sampai kelas 6. Anu kelas Lah, 5. nggih. Tahun 72 ajaran maksud- waktu itu 1 Januari sampai Desember, Bu. Iya. 71 kelas 5. 72 kelas 6. Iya. 73 baru lulus. Padahal Ibu mengatakan Pak Jokowi nilainya bagus-bagus. Contoh suri teladan bagi Iya. murid-murid. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Nggih. Pertanyaannya 71 yakin. Saya kan Berdasarkan- kepala sekolah tertuju Bapak. Iya. Jadi saya kan hanya lihatnya di situ Bapak. Lah iya, Kalau artinya kalau 71 sampai 73 itu 3 tahun, Ibu. yang penting saya itu matur apa adanya. Lah iya, apa Iya, adanya sudah. itu 71 masuknya, pindahnya, Iya. lulusnya 73 Ya ijazahnya. udah. Iya sudah itu udah Ya dijawab dah, tadi. itu Iya. artinya 3 tahun. Tetapi kan di situ Lah, lo sudah, sepertinya, saya Ya nggak udah bertanya sudah, lagi. udah. Kemudian- Nggak usah dipersoalkan itu. Yang Iya. yang jelas pokoknya intinya Iya. masuk tahun 71 kelas Iya. 5 lulus kelas Tahun 6-nya 73. Itu aja udah. Iya. Kemudian Ibu pernah tahu nggak format ijazah SD di Jawa Tengah tahun 73? Selain Pak Jokowi. kalau punya saya mestinya ya mau sama ya format-format. Ya, Ibu tahun berapa? 75. Ah, 73 saya tanya. Oh, Tahu Nggak nggak tahu, format ya, ijazahnya? nggak tahu. Nah, Bentuknya melebar gini atau Iya. bolak-balik? Formatnya itu semua ada di dalam buku saya. Sehingga kalau dikatakan saya tidak melakukan penelitian, bagaimana bisa mendapat yang persis seperti itu? Hei Pak Jaksa. Enggak. Mohon Ibu dicatat. tahu enggak? Intinya pertanyaannya Ibu tahu enggak format Formatnya. ijazah tahun itu memang bentuknya melebar gini atau kami bolak-balik? tidak tahu. Tidak tahu, ya. Tidak Ibu ini tidak tahu format ijazah SD Jawa Tengah tahun 73. Seluruh provinsi sama, Bu. Di ijazah yang Ibu tunjukkan itu, nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Coba Ibu lihat. Ini tangan, ini begini Bapak. Maaf ya Bapak. Nah, Maaf. ini jawab pertanyaan saya. Enggak, ini saya anu tadi loh Pak, yang lembar tadi. Ini saya fotokopi. gitu. Betul, saya tahu Ya. barangnya itu, bangkainya. Ya. Itu nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Dengan tangan toh Bapak. Lu coba dengan huruf A, B, C, D atau angka 7, 8, Ini 9. angka. Hah? Angka apa? Mana? Angka. Angka dan huruf atau gimana? Lihat Bu, ini Pak. Ya, ini nilai dengan huruf. Di depan. Kan angka terus huruf Bapak. Ini Pak. Yang kedua itu. Nanti Nah ini. Nah. Ini ini kan saya kan Maksud angka dan huruf. dengan huruf ini. Ya, pertanyaan saya dengan huruf ini angka dengan 8 gitu atau angka. Di sini angka. Huruf. Ya, dengan huruf di sini maksudnya bukan ABCD, maksud saya itu yang format ijazah lain itu 7, 8 seperti di sini. 77 gitu. Iya. Iya. Iya, Bu. Saat lulus kan bukan kepala sekolah. Iya. Silakan nanti dibuktikan. Jadi saudara bantah aja ya. Saya bantah. Semua gitu aja. Intinya keterangan saksi dibantah gitu aja. Iya. Nanti silakan dibuktikan pada saat saudara sebagai terdakwa ya. Ini sekaligus membuktikan penelitian saya. Saya sampai membandingkan dengan format ijazah lain. Iya, silakan Ya. nanti dijelaskan pada saat pemeriksaan. Sekarang dari keterangan Ibu ini yang dibantah semuanya atau ada yang dibetulkan? Saya bantah semuanya, sangat keras, sangat telak. Dibantah Itu semuanya. seharusnya, Oke, Bu, ya. Keberatan, oke. Itu seharusnya. Oke, ya sudah. Nilai dengan huruf itu angka TU
Ya tapi itu pada saat silakan itu nanti kan yang itu menulis karena ibu bukan ini nggak angkatan tahu. saya. Bukan Iya, ibu. Iya makanya ya Tapi udah. format Iya. ijazah lain nanti saya bisa bandingkan. Ya Kalau nanti silakan tiga, dibuktikan, itu silakan nanti dibuktikan. Dengan TU, UJU, ABC itu nilai di universitas Bu, tidak di SD. Ya. Kalau saya kan taunya hanya Ya, iya. Ibu taunya ada legalisir itu pada saat dia menjabat, pada saat lulus yang siapa yang tanda tangan kepala sekolahnya ibu nggak tahu. Formatnya juga tadi dijawab oleh ibu itu tidak tahu. Nanti akan saya tunjukkan kepada ibu format ijazah SD atau silakan ditunjukkan pada saat pemeriksaan terdakwa, nggih. Jadi itu perlu Jadi intinya sekarang keterangan ibu ini dibantah, itulah intinya. Dan bisa bantah dan itu. Cukup dibantah. Satu poin. Ibu mengatakan pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. kan kami Ya datang tadi udah legalisir dinyatakan harus pada saat ada legalisir. bawa. Ya. Nah, iya. Adakah saksi yang menyaksikan bahwa ibu pernah waktu minta legalisir itu? Waktu minta legalisir itu ada saksinya enggak? Ya kan minta datang, Bu ada tamu. Itu kan ya. Oke. Terus kan ditemukan saya. Ketika Oh, ibu melakukan legalisir, Iya. adakah saksinya? Tidak. Tidak ada. Hanya saya dengan Ya. beliaunya ya. Nah, jadi penelitian saya tidak main-main, Bu. Buktinya Oke, saya silakan nanti dijelaskan ya kepanjang lebar ini. Ya. Ini intinya hak saudara sekarang adalah membantah atau membenarkan keterangan saksi. Iya. Bu, Soal nanti itu. versi saudara jelaskan pada saat Iya, iya, pemeriksaan terdakwa. ini kan saya Oke. sampaikan ini. Oke, silakan dibawa nanti bukti-buktinya, silakan, monggo. Berikan kesempatan, kita berikan kesempatan nanti. Oke. Ya, terakhir saya mengingatkan kepada Bapak Jaksa bahwa kalau mau menilai penelitian, ini harus ada lihat. Saya itu persis seperti yang saya tampilkan di buku kok, nggak berbeda dengan yang di, nggak dengan ini kok. Artinya kan bener saya ijazah ini, tapi saya tidak percaya ijazah ini karena formatnya Oke, aja silakan salah. nanti disampaikan itu keterangan saudara Iya, betul. ya. Ibu ini kan tadi taunya pokoknya ada Sampaikan di legalisir. pledoi. Oke, Ya, intinya tadi, bahwa- silakan disampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa. Intinya bahwa Pada saat ijazah pembelaan Pak silakan Jokowi dibuktikan. tidak Oke. sesuai dengan format ijazah SD tahun Oke. 73 di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Ibu itu tadi Ibu tidak tahu tahu. Ibu tadi udah jawab tidak tahu formatnya saya ulangi makanya. lagi. Ibu ngomong ibu tidak Iya, sudah tidak cukup. tahu, sudah cukup, makanya. sudah cukup. Ya, nanti saudara ya tadi Iya. hak saudara itu memberikan komentar mengenai keterangan itu mana yang benar, mana yang tidak. Oh iya, dibantah tapi atau sudah tidak. cukup. Dan Iya. pertanyaan Intinya- kalau ada ya. intinya tidak tahu format ijazah, ya benar. Itu versi saudara nanti pada saat pemeriksaan terdakwa, saudara diberikan kesempatan seluas-luasnya, Terima kasih. termasuk membawa bukti-buktinya. Terima Oke? kasih. Cukup ya keterangan saksi Ibu, silakan ke belakang. Oke. Ibu ya tadi karena keterangannya dibantah, dua-duanya membantah keterangan Ibu tetap pada keterangannya. Tetap pada keterangannya kecuali yang tadi yang dicabut ya, kecuali yang masalah agama tadi dicabut nggih. Nah, gitu aja, nggih. Tetap ya. Nggih.